Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Ki. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Duduk, Ki. Masya Allah. Langsung. Dari mana, Ki, nih? Biasa, rumah keberapa ini? Alhamdulillah. Iya. Dari rumah aja ini berdua. Ya. Banyak tadi perjalanan tadi siaran di rumahnya Om juga. Iya. Dia sama rumahnya Ustaz kan. Masih ada lagi satu kita tunggu ini. Iya. Om Abdi nih. Pas di telepon dia bilang jaga anak bayinya katanya. Yang keberapa? Anak sulung ketiganya katanya dia jaga. Baru macet-macet ini di jalan. Iya, hujan terus. Iya, hujan juga Jadi, Makassar. Makanya saya pakai jaket Nah, ini. kita juga Agak ini. dingin-dingin ini ya. Pakai kukus. Iya, dingin-dingin. Nggak mudik, Ustaz? Balik nih dari kampung. Dari kemarin alhamdulillah ketemu mertua. Masya Allah. Dari Silaturahmi juga memperpanjang. silaturahim ke tante-tante toh. Iya. Itulah. Saya istri di Pangkep, di atas di Tondong. Iya, di gunung. Alhamdulillah ya dingin ya. Sama temanku Arif juga, Tondong juga. Iya. Iya, satu kampung Arif, dekat kampung. Tetangga kampung dengan istri begitu. saya. Banyak Iya. batu sana kan. Saya kemarin minum kopi, Ustaz. Oh iya. Kasih cincin. Nah, banyak batu di sana, batu. Kita ada cicit atau saya tidak ada. Tapi yang paling banyak di sana batu marmer. Batu marmer. Iya. Jangan marmer ini. Bisa bikin usaha itu. Iya. Minum Ki dulu. Dari tadi saya siapkan ini, Masya alhamdulillah. Allah. Ya, supaya tidak terlalu dingin toh. Ya, ini juga ada kue. Masya Allah. Makan Ki. Nah, Jaki malu-malu. Kita dengan Amir baru datang kah? Iya. Hari Senin pagi. Senin pagi. Ini kakak adik. Dia bilang katanya pulang kampung, baru di Goa aja. Kamu kan pulang kampung itu. Pergi Mas Siara. Pergi jalan-jalan. Di jalan-jalan. Dekat di kalau bawa. Ini hujan terus di. Masya Allah. Pasnya. Kita yang keberapa Miki pergi Mas siaran? Hari apa kita lebaran kan? Iya, hari apa lebaran ini? Karena Apa aku jawab nih? Enak perasaanku. karena saya lihat ini di Indonesia ada 3 hari berturut-turut nih, ada Kamis, Jumat, Sabtu. Di Iya. Facebook lihat Iya. ada yang bilang, "Wih, aliran apa Min?" Saya juga kaget enggak. Aliran air. Fenomena juga itu. Luar Iya. biasa ini 2026 ini. Tapi itu hal yang biasa aja itu. Jadi memang ulama beda pendapat toh terkait dengan penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan ada dua metode yang dipakai oleh umat Islam. Iya. Ada metode ru'ya dan ada metode hisab. Iya. Nah, nanti ru'ya ini juga dibagi dua. Kalau kita lihat ada ru'ya lokal, ada ru'ya internasional atau global. Nah, kemarin itu kalau kita lihat kenapa ada 3 hari berbeda. Hari Kamis itu menggunakan ru'ya internasional. Karena sudah Seluruh ada dunia saat ini. sudah seluruh dunia. Karena sudah terlihat bulan di Afghanistan ya, sudah diverifikasi, diumumkan oleh pemerintah setempat, makanya ada yang lebaran hari Kamis. Yang lebaran hari Jumat menggunakan hisab. KHGT Muhammadiyah itu ya. Jadi kalender Hijriah global tunggal karena bulan sudah wujud. Ya, meskipun kalau kita lihat di Arab memang sudah melihat juga bulan pada malam Jumat itu. Ya, artinya dia genapkan. Yang hari Sabtu dia menggunakan ru'ya lokal. Ya, ru'ya lokal. Karena memang puasanya juga hari Kamis. Tanggal 19 itu. Jadi 3 hari berturut-turut ini karena perbedaan metode. Nah, dan ini masalah khilafiyah sebenarnya, perbedaan yang tidak perlu diperuncing, diperdebatkan. Sisa kita pilih saja salah satunya. Itu. Yang mana kita tetapi. Yang mana ya. Tidak boleh bilang puasa ikut Muhammadiyah, lebaran atau puasa ikut pemerintah, lebaran ikut Muhammadiyah. Itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi dari awal harus jelas apakah metode ru'ya yang diikuti atau metode hisab yang diikuti. Gitu. Antong itu fenomena memang banyak sekali anomali kalau dibilang anomali itu istilahnya anak sekarang. Datang itu fenomena ada tadi yang kubaca itu di postingan. Kalau sudah lebaran masih ada pegangan dulu. Maksudnya pegangan. Iya. Masih ada di situ pegangan tuh. Dia ngambil bilang, "Saya peganganku agama, Ji. Kalau mau ambil ateis kan nanti itu." Fenomena ekonomi. Iya, biasa kan orang lebaran itu kan sebelum lebaran kita keluarkan banyak uang kan. Beli baju, beli lauk, mana lagi biaya untuk mudik. Ya, apalagi biasanya kalau habis lebaran begini ada yang rekreasi. Nah, itu biayanya cukup besar. Ya.
Jadi kadang tidak cukup itu uang yang ada. Jadi terpaksa untuk setelah lebaran begini ya cari mami pinjaman orang kok dong. Toh? Bilangnya bukan pinjaman online. Iya. Pinjol itu. Dia bilang, awalnya kita bermaaf-maafan sesama, ini sama dompet Miki bermaaf-maafan. Iya. Menangis ke ATM. Tapi yang paling utama itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga ini tuh habits kita, kebiasaan kita di bulan Ramadan. Itu diantara semua fenomena. Iya. Nah itu fenomena yang paling umum. Iya. Jadi kalau tadi misalnya ada saudara atau teman ini, adakah di situ? Ya. Iya, adakah pegangan tak? Ya. Ya, kalau ada kita pun jadi kasih. Iya, Karena kan di bulan Ramadan kemarin biasa kita bersedekah. Iya, Biasa betul. kita bersedekah toh? Iya, 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 Kita iya. biasa berbagi di bulan Nah Ramadan. kenapa pas di luar? Nah, di luar bulan Ramadan kita juga harus biasakan itu berbagi. Nah itu Iya. Ustaz, secara itu kan kasuistik. Tapi Iya. secara umum fenomenanya itu adalah ketika kita di bulan Ramadan semua amalan-amalan itu luar biasa. Iya. Khusyuknya luar biasa. Tidak mau marah-marah. Pokoknya semua Iya. tiba-tiba menjadi soleh. Pas keluar, kembali ke setelan pabrik. Nah itu, ini yang sebenarnya lagi kita juga mau cari-cari tahu. Iya. Itu kan bukan bilang sayangnya, emang itu barang. Maksudnya ya bagaimana caranya kita tetap konsisten itu. Iya, setelah- istiqomah di ya, kayak bulan istiqomah, Ramadan. sabar. Iya. Memang kalau bulan Ramadan itu kan banyaklah faktor ya yang membuat umat Islam ini semangat ibadahnya tinggi Nah, toh. iya. Pertama karena Ramadan itu sendiri. Iya. Ramadan itu sendiri kan mengandung keberkahan. Ya, jadi semua umat Islam itu bergembira dengan bulan Ramadan. Karena semua bergembira, terbentuk suasana. habits Artinya ya. banyak orang beribadah toh. Karena banyak orang beribadah, yang malas beribadahnya jadi rajin. Itu hanya jadi rajin. Jadi pertama memang karena keberkahannya, kemudian karena banyaknya orang yang ikut beribadah sehingga yang lain terbawa. Nah, pasca Ramadan ini itu sudah lewat. Nah, jadi kebiasaan ini berkurang. Mungkin juga faktornya karena di bulan Ramadan kan setan diikat toh. Wasuffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Nah, pas 1 Syawal setan ini sudah dilepas. Jadi menggoda lagi. Mengganggu lagi. Meskipun kemarin setan sempat kebingungan. Dia ini dilepasnya kapan? Kamis, Jumat, atau Sabtu, ya kan? Dia bingung. Kapan 1 Syawalnya ini ya? Dia setannya juga bingung. Kenapa lama sekali kan dilepas ini? Ada juga ada teman majelis tunggu Iya, tunggu dulu. Partung isbatnya. Nah, jadi pasca Ramadan setan dilepas. Jadi otomatis memang godaan-godaan itu semakin kuat. Tapi kan harusnya kalau sukses kemarin di Ramadan ini kan ini bulan Ramadan kemarin disebut juga bulan tarbiyah toh, pendidikan, melatih jiwa, melatih habit tadi, kebiasaan-kebiasaan tadi. Nah, kalau terlatih jiwa, terlatih kebiasaan, mungkin di pasca Ramadan kita mungkin tergoda, tapi kan tidak terlalu banyak tonji tergodanya. Harusnya bisa makin bertahan lebih banyak daripada sebelumnya. ada taktis-taktisan. Iya, itu. karena latihan makin 1 bulan kemarin toh. Iya. Iya, menahan amarah, menahan syahwat, semua ditahan yang tidak baik-baik itu. Nah, jadi pasca Ramadan harusnya ada yang tersisa itu kebiasaan-kebiasaan. Tapi pas saya kemarin pulang kampung, nauzubillah min dzalik. Baru pemalan takbiran orang di kampung banyak yang minum arak di pinggir jalan. Iya, minum Di balok. kampung kami itu, itu. Ustaz, begitu juga. Makanya orang Makassar bilang lebaran itu lapas. Lepas itu artinya lepas. Dan aku tahu yang mana yang lepas ini, setan yang lepas atau dia yang lepas dari penjara Ramadan kan? Iya. Masalah, dianggap penjara di Iya. lepas. Lepas itu lepas. Padahal setiap saat itu bisa lepas nyawanya. Iya, enggak tahu apanya yang lepas ini. Apakah dia merasa kita merasa terpenjara atau lepas itu maksudnya setannya yang lepas. Kalau setannya kan memang lepas. Mungkin pikiran merdeka ini tidak ada anu ini. Jadi bisa lagi seperti yang sebelumnya. Iya. Begitu pikiran. Nah, jadi memang kembali bahwa harusnya apalagi kalau baru beberapa hari orang sudah lebaran ini. Itu baru beberapa hari sudah lebaran, harusnya masih ada yang tersisa. Kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu. Dan agama kita sendiri mengajarkan kita untuk mengkondisikan kembali itu suasana. Jadi kalau kita lihat dari sudut misalnya psikologi ya. Ya. Kan di bulan Syawal ini disunnahkan puasa 6 hari. Untuk menyempurnakan puasa Ramadan agar cukup setahun. Artinya puasa 6 hari itu kan melanjutkan kebiasaan kemarin sebenarnya. Nah, melanjutkan kebiasaan kemarin supaya tidak betul-betul putus itu. Nah, tidak betul-betul putus. Katanya anak sekarang biar vibes-nya terasa. Iya, supaya terasa terus itu. Jadi kalau kita laksanakan 6 hari ini, berarti itu kan masih berlanjut itu suasananya tuh. Masih berlanjut. Supaya tidak betul-betul hilang.
Nah, yang kita kasihan ini kan betul pas selesai satu Syawal, sudah takbiran, sudah lebaran, hilang betul nih. Hilang semua itu suasana-suasana kemarin, tidak ada yang tersisa. Nah, ini yang kita khawatirkan ini. Iya, padahal kan yang utama itu kan istiqomah toh. Nah, di dalam Al-Qur'an itu kalau kita istiqomah itu kan Allah berikan banyak hal. Misalnya innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanassalu alaihimul malaikatu dan seterusnya. Orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, kemudian istiqamah, maka Allah akan menurunkan kepadanya malaikat. La takhafu wa la tahzanu. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu kan berkata, ketika dia sakaratul maut, jangan takut dan jangan bersedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan diberikan kabar gembira bahwa dia akan masuk ke dalam surga yang Allah janjikan. Nanti kalau orang istiqomah itu, Allah akan masukkan ke dalam surga. Iya kan? Ya, kalau kita bicara secara logika ya memang wajar lah orang kalau istiqomah itu masuk surga kan? Karena kan istiqomah itu tetap berada di jalan kebenaran toh. Puasa, Ramadan rajin kita puasa. Berarti di luar Ramadan rajin kita juga puasa. Di Ramadan rajin kita tadarus. Di luar Ramadan rajin kita juga tadarus. Sholat malam, bersedekah kan? Iya. Kalau itu semua dibiasakan, maka insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Istiqomah itu ya. Menurut Ustaz, istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Iya. Yang ringan berat. ada ya, istirahat. Ya. Makanya Nabi sendiri pernah bersabda kan bahwa amalan yang dicintai oleh Allah itu yang ringan-ringan, yang kecil-kecil tapi yang kontinu. Ya toh? Konsisten. Iya, konsisten. Sampai kan Nabi juga mengajarkan kita doa itu. Iya, supaya hati kita itu istiqomah. Ada doanya itu, Ustaz. Iya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini kan doa supaya istiqomah. Ya toh? Coba ulangi, Bang. Ya. Sebentar saya tuliskan toh, pulang ki ada oleh-oleh. Kayak itu tujuannya juga selain datang silaturahmi. Iya. Oke juga dapat doa-doa mujarab. Iya, jadi Ya. kasih ki sebentar ketupat ini, ya toh. Bangke-bangke, kasih ki juga doa-doa. Iya. Yang penting tanya Pak. Termasuk doa pernikahan misalnya, siapa tahu mau kalau aku menikah. Karena bulan Syawal ada juga yang bilang Syawal ini sunnahnya selain puasa, menikah juga. Jadi kita kembali tadi ke istiqomah toh. Jadi kita ini bagaimana caranya tadi istiqomah. Makanya silaturahim begini nih, antum ini silaturahim jalan-jalan ke rumah saya ini bagian dari menjaga keistiqomahan itu. Kan kalau di bulan Ramadan itu ada suasana silaturahim yang kuat itu. Misalnya pada saat buka bersama, ya toh. Pada saat iktikaf di situ kita ibadah bersama, sahur bersama. Iya. Jadi di bulan Ramadan kemarin itu hilang gitu. Iya, banyak momen-momen di mana kita itu bersama. Itu. Sahurnya bersama, bukanya bersama. Itu. Lebarannya juga ya berbeda tapi tetap bersama dia. Maksudnya sama-sama juga masih pendapat Islami, ya kan? Ya meskipun nantilah itu kalau perkara begitu nanti urusannya nanti imam yang menentukan. Karena ada kaidah itu dalam Islam. Amrul imam yarfaul khilaf. Perintah imam menyelesaikan perbedaan pendapat. Iya, jadi selama tidak ada pemimpin bagi seluruh kaum muslimin, pendapat begini susah disatukan. Akan begini terus. Terus. Berarti nanti sampai 2045 Indonesia emas masih begitu. Mudah-mudahan sebelumnya ini ada imam. Iya, ada imamnya untuk seluruh kaum muslimin. Iya. Karena ada tanda-tandanya ini, ada bilang tanda-tandanya ini kan. Perang di Iran ini bagian dari perubahan geopolitik dunia. Nah, itu bisa selalu dia bilang, belum pikir sukses perang dunia 3 bisa. Belum perang dunia ketiga ini belum. Iya. Cuma kemarin kan ada pernyataan Iran itu dia mengatakan begini. Untuk warga Palestina agar ini menurunkanlah pemerintahan Israel agar mereka yang mengatur Palestina ini. Kalau itu terjadi ya alhamdulillah ya. Kita doakan kan bagaimana umat Islam ini menang toh. Apalagi bulan Ramadan kemarin ini kan juga sebenarnya kan bulan jihad, bulan kemenangan. Karena di bulan Ramadan itu Rasulullah dan sahabat itu beberapa kali mengadakan perang di bulan Ramadan. Tapi by the way Ustaz, sisi lainnya itu di Palestina saya lihat kaitannya dengan ini Ramadan. Postingan-postingan mereka pergi ke rumah-rumahnya membersihkan rumahnya. Iya. Mereka merayakan
menerima tamu juga Iya. silaturahminya tetap jalan, tidak ada yang berubah. Yang berubah ya itu saja karena kondisinya mereka beda dengan kita dan mereka tetap istiqomah. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa ada satu ayat di dalam Al-Qur'an itu yang ternyata itu lebih tepat itu ditujukan kepada orang Palestina. Oh, Masya Allah. Itu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu ada semua itu pada orang-orang Palestina itu. Akan kami uji kalian bisyai'in minal khauf dengan sedikit rasa takut. Wal ju' rasa lapar. Wa naqsin minal amwal kekurangan harta. Wal anfus kekurangan jiwa, kematian. Was samarat kurang buah-buahan. Nah, itu ada semua itu di orang Palestina itu. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira bagi orang sabar. Jadi kesabaran itu ada pada orang-orang Palestina. Kalau kita lihat. Jadi manusia yang paling sabar hari ini tuh ada pada orang-orang Palestina. Iya. Kita baru mati lampu. Ya. PLN ini. Kayak kalau kita lihat kehidupannya tuh kayak biasa-biasa saja mereka itu. Habis kuota. Iya. Jadi manusia-manusia terbaik hari ini ya kalau kita lihat ya dari sisi ujian yang Allah turunkan itu ada pada orang Palestina. Kalau kita sekarang misalnya kayak kita di Indonesia ini kan alhamdulillah ini. Ya. Ada kopi kan, ada kacang telur ya, ada Buras. kue kering, Ini ya, panasi ada buras. 4 hari. Iya. Buras Masih 4 hari. dapat gitu didapat Iya. saudara-saudara. Kita Masih di banyak, Palestina. ya masih banyak kenikmatan yang kita dapatkan secara zahir. Meskipun secara batin kenikmatan itu lebih banyak mereka dapatkan sebenarnya dibanding kita. Buah Iya. istiqomah. Iya, toh. Maksudnya kenikmatan batin itu kalau mereka terbunuh dalam peperangan itu mereka syahid. Ada yang menarik Ustaz. Iya. Artinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa istiqomahnya orang-orang Palestina itu bukan cuma sekedar 1 bulan di Ramadan Iya, iya. sehingga sampai begitu. Nah, Nah, itu yang harus kita cari tahu kenapa mereka bisa seperti itu dengan ujian yang luar biasa. Yang saya bilang tadi, kita baru mati lampu marah-marah, habis kota marah-marah. Berarti mereka itu istiqomahnya bukan pada saat Ramadan saja, tapi sepanjang itu. iya, itu Itu sudah puluhan rahasianya. tahun itu, sudah puluhan Iya. tahun Kita mereka ini rasakan kadang ya. sebulan Ji, pas keluar Ramadan. Nah, makanya memang kalau kita mau belajar kesabaran, Ah. kita harus mencontoh saudara-saudara kita. Iya. Ya di Palestina sambil tentu kita belajar kemarin ya mengambil hikmah dari puasa itu. Betul. Iya, supaya kalau tadi kan kalau kita istiqomah itu Allah janjikan surga, wa basyiril bil jannati allati kuntum tu'adun. Disampaikan kabar gembira bahwa akan masuk surga, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang istiqomah juga. Tadi kalau dia sakaratul maut, itu datang malaikat 2. Satu mengatakan la takhafu, jangan takut. Satu mengatakan la tahzanu, jangan kamu sedih. Maksudnya jangan takut itu, jangan kalian takut pindah alam. Ah, Iya. Yang maknanya jangan sedih, jangan kamu sedih meninggalkan dunia. Jangan sedih tinggalkan hartamu, keluargamu, kan ada gantinya yang lebih baik. menarik. Itu kalau istiqomah itu. Kan sebenarnya kalau kita puasa kemarin kan lebih banyak untuk akhirat kan? Iya, lebih banyak untuk akhirat, bekal bagaimana kita menuju akhirat. Karena puncak dari puasa itu kan tadi takwa. Iya. Jadi istiqomah itu hanya ada kalau kita takwa. Tidak bisa orang istiqomah kalau tidak bertakwa. Iya. Iya. Karena takwa itu kan satu, takut kepada Allah, ya kan? Kemudian takwa itu juga maknanya hati-hati supaya tidak melanggar syariat. Iya. Takwa juga itu menjalankan semua perintah. Jadi istiqomah itu buah dari ketakwaan. Kalau orang tidak bertakwa, susah untuk istiqomah. Nah, itu dia itu. Iya. Harusnya itu. Iya. Itulah. Jadi takwa itu pohonnya. Nah, kemudian istiqomah itu buahnya. Akarnya apa? Akarnya iman. Oh, iya. Nah, 3. itu. Jangan Jadi cuma iman akarnya, batangnya adalah takwa, ya, dan buahnya adalah istiqomah. Gimana karena Jadi iman dan takwa yang dibutuhkan untuk melahirkan keistiqomahan. Oh, itu rumusnya itu dengan Mir. tiga. 3 tadi itu. Coba ulangi nih. Karena itu memang hadis kan, hadis dan Al-Qur'an mesti dihadiskan. Kul amantu billahi tsummastaqim. Tak summastaqim. Kemudian katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, jadi istiqomah itu tidak bisa lahir tanpa adanya iman. Itu. Minum Nah. Ustaz. Rumah tempat saya minum dulu. Ustaz. Iya, minta maaf ini kayaknya kode-kode ini nih haus bisa kapan tamuku. Tapi sudah mau tadi ku kasih anu itu di. Ini ada kacang telur, ini ada bangke-bangke. Itu nih juga. Mau bawa tadi buras katanya tapi Ya. apa hari ini dipanasi. Itu nih ya, juga dipikir saudara-saudara kita di Palestina nih. Sekarang berpikir ke apa dan sahur itu apa dan sekali. Iya. Buah Masya Allah. istiqomah itu. Setiap hari kalau di bom apa segala macam It- tidak ada tempat untuk berteduh, hujan kedinginan
Ya. Itu dipastikan akarnya, batangnya mantap. Iya. Jadi pada Takwanya. saat nanti Idul Fitri, nah rasakan betul itu. Iya. Fitrinya. Iya. Iya. Kalau Idul Fitri kan hari makan. Hari Kenapa orang makan-makan. bilang biasa Ustaz kembali ke fitrah? Iya. Idul Fitri itu lebih tepatnya itu hari raya makan. Makan-makan memang. Iya, jadi artinya haram hari itu untuk berpuasa. Nah itu. Jadi Jadi kita harus gimana itu yang makan. kalau beda Ustaz? Ya makanya dulu di zaman sahabat itu waktu paling bagus untuk berbagi zakat fitrah itu pada saat mereka berjalan menuju ke lapangan untuk salat. Sebelum Iya, mati. iya. Jadi pas jalan ke lapangan, dah bawa mie itu gandumnya toh, dia bawa mie kurmanya. Iya. Nah kasih orang-orang miskin supaya ada nama makan itu hari. Kalau pulang Lebaran. Kalau kira-kira di sejarah, di kebudayaannya kita Ustaz, di Makassar khususnya, ada kayak yang begitu? Kalau kita di sini kan ada tradisi bikin ketupat, misalnya sehari sebelumnya. Jadi kadang kita bagi zakat fitrah itu H-2. Amin. Misalnya kemarin Lebaran ke hari Kamis, toh ada yang Lebaran hari Kamis lah. Berarti hari Selasa itu udah bagi zakat fitrahnya. Nah, hari Selasa, hari Rabu nah masak mie ketupatnya, tumbuknya sama burasana kan? Iya. Iya, itu gitu itu. Nah, jadi hari Kamis dia makan. Iya. Karena ada tradisi. Kalau di Arab itu kan memang yang lebih banyak mereka bayar zakat itu dalam bentuk makanan jadi, misalnya kurma. Misalnya kurma itu kan langsung dimakan. Kalau kita kan beras toh. Nah, kita kebanyakan beras gitu. Jadi biasanya H-2 itu dibagi. Paling bagus H-2. H-2 hari ini dibagi, besok dia masak mie. Ya, dia bikin buras, ketupat dah. Nah, kemudian lusanya Tapi banyak juga dimakan. beda-beda takaran punya. Kalau yang beras ada yang liter 4 liter 3 liter. Kalau yang berat ada yang kasih cukup di 3 kilo, ada yang 2,5 kilo. ya kalau yang disepakati mu itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. 2,5 kilo itu sekitar 3,1 sampai 3,3 liter. Nah, cuma biasakan kehati-hatian dikasih cukup 4 liter. Oh, Karena kan literan yang ada di pasar itu beda-beda toh. Ada yang 1 liter, satu liternya 1 liternya, tapi isinya beda-beda. Model Iya. liter ternyata ada di bawah. Iya, itu. Makanya dicukupkan 4 liter karena jangan sampai tidak cukup 2,5 kilo. Fenomena langsat Iya, sama iya. Jadi itu juga Kita bilang orang timbangan ustaz. Percaya. itu juga mungkin genapkan 3 kilo, jangan sampai dikira 2,5 padahal kurang. Iya toh. Jadi itu kehati-hatian. Nah, lebihnya itu nanti dianggap sedekah. Nah, itu. Jadi memang harus biasa dilebihkan untuk hati-hati karena lebih bagus lebih daripada Jadi kurang. kalau mungkin ke pasar pakai timbangan sendiri. timbangan sendiri yang dikasihan atau cembung bawahnya. Tapi ya itu nih fenomena-fenomena pasca Ramadan, saya pikir itu yang paling yang istilahnya yang menjadi permasalahan utama. Karena itu tadi ya, istiqomah itu bagaimana membawa suasana Ramadan itu di 11 bulan, Iya, 11 bulan iya betul, lainnya. Selain iya. fenomena berikutnya apa itu mudik. Tapi Iya. itu kan itu masalah Iya. lah. Dan suksesnya Ramadan itu kan pasca Ramadan kita lihat. Misalnya begini, suksesnya Ramadan itu kan setidaknya ada 2 Oh iya, yang menjadi bisa patokan. dilihat itu, Ustaz. Bisa Satu diidentifikasi. kita menjadi orang bertakwa toh, karena kan tujuan puasa takwa. Ya. La'allakum tattaqun. Itu yang pertama. Yang kedua mendapat ampunan. Nah itu man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan Nabi pernah bersabda, sungguh rugi, sungguh celaka orang ketemu Ramadan, keluar Ramadan kemudian dosanya tidak diampuni. Jadi 2 ini harus dicapai, satu takwa, yang kedua ampunan. Nah, bagaimana ciri-ciri orang bertakwa? Iya. Ciri-ciri itu kan ada 2, ada ciri-ciri personal, ada ciri-ciri komunal. Kalau ciri-ciri personal diantaranya, misalnya allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang senantiasa berinfak baik di waktu rezekinya lapun maupun sempit. Wal qasiminal gois, menahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat baik. Jadi ada 3 ciri secara personal. 1, dia rajin bersedekah. Banyak atau sedikit rezekinya rajin sedekah. Sudah lifestyle, sudah gaya hidup. Iya. Kalau banyak warnanya banyak tuh Iya. sedekahnya. Kalau sedikit-sedikit juga Tapi sedekahnya. tetap bersedekah. Tetap bersedekah. Iya. Nah, yang kedua Dengar bisa gitu, menahan Dong, amarah. Dengar gitu. Iya, bisa menahan amarah. Nah, kemarin kan ada lucu itu, ada viral di Facebook itu kan, sosial media itu. Iya. Hari Lebaran berkelahi. Iya. Nah, Aduh, gimana sih? belum selesai khotib membaca khutbah, baru masih sementara proses ada yang bertengkar kan. Yang ketiga tadi wal afina anin, nah saling memaafkan. Kalau di Indonesia itu kan ada tradisi maaf-maafan ya, habis Lebaran kita salaman, kemudian berkunjung ke rumah keluarga, rumah teman. Cuma kalau minta maaf itu
harus dijelaskan. Misalnya Ustaz, minta maaf karena sudah kemarin ku cerita. Itu harus jelasinnya. Kau minta maaf itu apa salahmu sebenarnya? Karena kalau saya mau maafkan harus jelas juga apa salahnya. Kan selama ini Nabi bilang minta maaf karena siapa tahu ada salahku. Ya harus dijelaskan. Saya minta maaf ke Tasdi karena utangku kemarin belum ku bayar. Kalau kalian bilang, ku maafkan mau jam mau ku bayar. Ki berarti lunas itu. Tapi kalau bilang kalau itu belum aku maafkan. Misalnya, ya toh baru dulu kalau untuk itu. Kemarin sendal tak sentuh. Iya. Karena selama ini kan maaf itu cuma kebanyakan basa-basi. Kebanyakan basa-basi orang maaf-maafan di Indonesia ini. Kayak tidak terasa jika. Iya. Biasanya kalau salam maafkan ki otomatis itu meskipun tidak diucapkan ki. Gugur dosa. Salaman juga toh. Misalkan saya salaman. Itu sudah mewakili ada kesalahannya, aku maafkan ki, begitu saja. Sebaliknya itu ada salahku secara otomatis begitu tanpa disebut apa-apa itu yang pernah dilakukan saya. Kan kebanyakan begitu. Tidak juga, karena kan ada sebenarnya kesalahan kepada manusia itu hanya bisa gugur kalau misalnya itu kan kita ambil haknya orang toh. Nah, kalau kita ambil haknya orang kan kita harus tahu. Ustaz, minta maaf karena kemarin pas bangun rumah itu, ku ambil 1 meter tanata. Misalnya begitu tuh. Iya, tidak ku kasih tahu ki. Itu harus jelas begitu. Iya, kalau dia bilang enggak apa-apa saya ikhlaskan, berarti selesai. Tapi kalau dia bilang tidak ku ikhlaskan itu, berarti kita harus ganti. Iya, artinya mengembalikan haknya orang, toh. Iya, jadi harus jelas. Nah, kalau mungkin menyinggung biasa itu kan biasa kan. Iya, sempat misalnya tersinggung sedikit. Tapi kalau ada hak orang yang diambil ya atau pernah mencemarkan nama baik orang, nah itu. Tapi kalau melenceng sedikit. Terus kalau misalnya tadi kita mau minta maaf nih sudah lulus. Sementara kita tidak tahu mana orangnya ini masih hidup kan. Iya. Jadi gimana? Kita kasih masuk di masjid kan? Misalnya ada utangnya, ada utang tak? Misalnya. Kalau kita punya utang ke orang, itu kan dicari dulu dia toh. Misalnya meninggal anggaplah sudah meninggal. Cari ahli warisnya. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada ahli warisnya, maka ulama memberikan solusi. Sedekahkan harta itu atas nama dia. Meskipun sebenarnya itu tidak melunasi. Itu tidak melunasi. Cuma kita berharap pada saat kita sedekahkan itu kan pahalanya sampai ke dia. Mudah-mudahan sampai ke dia di alam barzah sana dia tahu itu uang yang kita pinjam, kita sedekahkan, kemudian dia senang hatinya dan dia maafkan nanti kita di padang mahsyar, di akhirat nanti. Jadi sebenarnya disedekahkannya uangnya mereka itu, uang orang yang kita pinjam itu bukan melunasi utang. Iya, bukan melunasi utang. Hanya daripada tapi mengembalikannya dalam bentuk pahala, mudah-mudahan setelah menjadi pahala dia nanti maafkan kita di padang mahsyar. Tapi gimana Ustaz kalau masih ada jadi sini? Iya, kalau masih ada diselesaikan memang iya toh. Iya. Tapi kalau bukan utang Ustaz, yang lain-lain misalnya dia curi barangnya apanya. Kalau mencuri itu kan tanpa sepengetahuan toh. Itu semua tadi saya bilang kalau minta maaf harus jelas apa salah ini. Cuma kan biasa misalnya pernah cerita orang tidak tahu sebenarnya ini. Tapi kalau dikasih tahu kita marah. Ini jadi masalah. Bagaimana solusinya ini kan? Kalau saya kasih tahu nanti tambah marah. Iya. Jadi dilihat saja. Kalau ternyata dikasih tahu tambah marah, enggak usah dikasih tahu. Iya kan? Iya. Minta maaf saja, kasih saja gambar. Minta maaf saja, siapa tahu mungkin ada salah saya. Biasa kan kita manusia ya, mungkin pernah apakah itu menyinggung. Soalnya tidak tenangki juga Ustaz, mau kasih tahu nanti marah besar nih. Tapi bilang begitu saja, minta maaf tadi sempat ada salah, tapi tahu yang mana itu. Yang mana itu. Iya, jadi itu ciri bertakwa ya. Itu tadi ciri bertakwa atau jadi puasa itu kan takwa. Tadi ciri-cirinya. Meskipun ciri utama juga diantaranya Allah menjelaskan di Al-Qur'an itu surah Baqarah, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Iya, jadi petunjuk itu. Jadi artinya orang bertakwa itu juga menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Maksudnya kalau kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, maka kita jadi orang bertakwa. Jadi takwa itu diraih kalau dijadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Jadi artinya orang bertakwa itu pasti petunjuk hidupnya adalah Al-Qur'an. Berarti dia sehari-hari bersama dengan Al-Qur'an. Cuma kalau tadi karakter pribadi ya, rajin bersedekah, menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Kemudian yang kedua ampunan.
Nah, jadi puasa itu kan kita meraih takwa, yang kedua kita meraih ampunan, ya kan? Makanya dikatakan orang yang lebaran itu seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Kembali ke Subhanahu nol, wa taala. Ustaz. Iya, Biasa kembali ke nol ya. Setelan pabrik. Setelan Ya, ya kali ya. Reset, Setelan pabrik. Iya, jadi apa ciri-cirinya orang mendapat ampunan? Satu, ciri orang mendapat ampunan itu kalau dia ingat dosanya dia menyesal. Iya kan? Kan ada tong itu orang nengin ke dosana banggai. Wih, itu Pamer. saya dulu. Pernah tunjuk dulu begitu. Wih, tidak ada jika layak dulu. Ah, misalnya begitu tuh. Dulu di sini di kampung ah. Wih, saya paling rewa. Iya, misalnya begitu itu sana pernah kupukul. Dulu kecil itu. Ya, Sampai sekarang masih takut. Ah, itu namanya dia masih bangga dengan dosa. Dengan dosa-dosanya. Ah, berarti ciri-ciri kita belum mendapatkan ampun. Atau ciri-ciri belum bertobat. Bagaimana Allah mau ampuni kalau kita tidak bertobat? Ya toh? Nah, jadi satu, ciri-ciri orang mendapatkan ampunan itu dia menyesali kalau ingat dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, ada perubahan dalam hidup. Semakin baik. Ya, kalau kemarin-kemarin, ya kan? Ya misalnya dia malas beribadah, dia semakin rajin. Berarti dia mendapat ampunan. Ya karena orang yang mendapat ampunan itu kan orang bertobat. Ya, orang yang bertobat. Ada juga mengatakan orang yang mendapat ampunan itu hatinya semakin tenang. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan dosa itu kan kalau dilakukan seperti noda yang melekat pada cermin kan. Nah, semakin hitam itu hati. Jadi kalau bersih itu hati, tenang juga hidupnya orang. Nah, jadi dua ini yang harus kita raih. Kalau dua ini kita raih, nah inilah yang kita pertahankan. Bagaimana caranya kita istiqomah. Kita tetap bertakwa. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Meskipun mungkin kadang sehati-hatinya kita berjalan, kita pasti terpeleset. Yang penting tidak direncanakan. Iya, yang kedua kalau terpeleset, cepat kita bangun. Merencanakan dosa. Iya kan? Iya, karena kan orang-orang yang termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah itu adalah orang-orang yang ketika dia berdosa, ya kan? Dia menzolimi dirinya, zakarallah, dia cepat mengingat Allah, ya kan? Ya, cepat mengingat Allah dan cepat minta maaf, cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai, ku tahu ciri-cirinya, Ustaz. Komunitor kita nanti dia ngambil dalam pengawasan. Bisa tetap saling memonitor. Oh iya, jadi istilahnya saling menasehati, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabar. Itulah pentingnya. Jadi memang takwa itu kalau saya secara pribadi ya menganggap bahwa takwa itu tidak bisa kita bertakwa kalau sendiri. Iya, betul itu, Ustaz. Banyak harus sekali orang saling menjaga. Makanya Iya. Ini kayaknya salah. Nah, betul, iya. Iya. Barusan lewat ayat-ayat tentang utang. Iya. Lunasi sekarang. Iya. Jadi takwa itu harus saling support. Jadi kalau ada orang misalnya janji kayak edit video tuh, baru belum pindah kerjakan, hutang itu. Oh iya, hutang itu kan ada hutang janji, ya kan? Iya, hutang kan tidak harus termasuk hutang, iya. Iya. Jadi takwa itu memang hanya bisa diraih kalau kita saling support, saling dukung, saling menjaga tadi kan. Kalau ada wadahnya, Ustaz. Iya, paling kan memang Nabi pernah bersabda itu, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Iya, termasuk nasihat untuk kita semua kan. Ya, saling menjaga, saling mengontrol. Makanya itu bedanya kalau orang saling bersilaturahim, berjamaah, betul. Itu. Intinya itu sebenarnya silaturahim dan berjamaah. Karena kalau kita berjamaah, kita saling kenal kan? Kita saling akrab, kita saling melindungi, kita saling kontrol. Jadi kalau ada teman tak tegur Ki, harusnya bersyukur Ki. Jangan bilang sembarangan campuri. Nah, jangan begitu ya. Kepo, urusan. Pernah dengar Ustaz kalau misalkan sering-sering silaturahim sama saudara-saudara atau sahabat-sahabat. Panjang beda umur, betul? Kalau hadisnya itu begini kata Nabi, apakah kalian senang kalau umurmu dipanjangkan dan rezekimu dilapangkan? Caranya apa? Menyambung silaturahim. Jadi bukan bersilaturahim, menyambung yang sudah putus. Jadi orang misalnya baku bombe diperbaiki, maka itu panjang umur dan rezeki lapang. Tapi kalau silaturahim menjaga itu sunnah. Iya, sunnah. Tapi itu sama juga melapangkan rezeki. Kapan-kapan nanti datang lagi. Alhamdulillah iya. Kesini Mi kalau ada waktu, ada kesempatan. Masya Kan? Allah. Iya, jangan Mi. Iya, datang makin saja iya. Kasih enggak tadi di Jangan Mi bawa tentengan transfer Mi saja.
Mungkin singkat tadi dia Ustaz di Indo Ambo tapi Oh, iya. di minimart tuh. Iya, Indo Ambo iya. tadi. Buru-buru Iya, ke karena sini. kan kalau tamu itu datang itu kan dapat bawa berkat Iya. juga. Kalau ada tamu itu malaikat juga ikut. Buru-buru ki. Malaikat tadi. rahmat, dia malaikat rahmat. Iya, bukan Buru-buru malaikat ikut. maut. Buru-buru ke sini Kak gara-gara Abdi itu. Kira ada Tommy di sini. Iya. Ternyata. Ada kapan kendalanya kasihan. Katanya jaga-jaga anak-anak bayi. Masya Allah, suami siaga. Oh, jadi Iya. Iya. Siaga. Iya, tahu. Ya, Masya Allah. Jadi maghrib ini. Maghrib, Ustaz. Oh iya iya, kita insya Allah. permisi. Saya terima kasih Siapa banyak tahu ada ini ya waktu, atas Ustaz, kehadiran tak. jalan-jalan ke kosannya. Oh insya Allah. Ya nanti saya kabari Ki. Kalian juga nanti kalau ada kesempatan datang-datang lagi sini toh. Iya, iya. Jalan-jalan. Iya, ajak datang-datang jalan-jalan. lagi sini. Aja teman tak yang lain. Jalan. Iya toh. Tadi kita mau langsung ke rumah Ustaz, yang rumah pertama. Oh Bilang, iya. mungkin nggak ada iya, di sana, iya. di rumah kedua. Jangan riuh kalau itu jangan riuh. Iya. Oke, Pak Ustaz, terima kasih. Ustaz. Iya, Terima kasih. sama-sama ini. Iya, kasih habis Ki dulu. Iya, kasih habis Ki Di dulu. bawah tuh pulang. Ya, ini kopi enak ini kopinya ya. Iya. Deh, dengan Amir, setengah mami. Mama, Biasa saya. taruh mata ini, Iya. rumahnya Ustaz. Pak Ustaz, Iya. banyak Ustaz. Sama-sama ini. Permisi. Ah, itu Belum, habis saya. pakai dulu, habis pakai Iya, dulu Ustaz. baru berdiri Ki. Makasih banyak, Ustaz. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak, wabarakatuh. Ustaz. Iya, iya. Panjang umur, Ustaz. Amin amin.